Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Ubadah bin Samit atau lengkapnya Abul Walid Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka dari kalangan Bani Khazraj. Ubadah adalah salah seorang pemimpin kaum Ansar dalam Bayat Aqobah I. Pada masa hijrah di Madinah, Ubadah dipersaudarakan dengan Abu Marsad al-Ghanawi dari kalangan kaum Muhajirin. Ubadah turut serta dalam perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa pengusiran Bani Qainuqa, Ubadah bertindak sebagai pengawal dan mengantarkan rombongan Bani Qainuqa hingga ke Dubab. Ubadah merupakan salah seorang panglima yang memimpin pasukan Arab Muslim dalam penaklukan Mesir. Peristiwa Mesir menjadi bukti bahwa ia adalah seorang yang memiliki keterampilan tinggi khususnya menjadi seorang diplomator ulung. Ia kemudian dikirim sebagai hakim, kadi, ke wilayah Palestina. Ia juga salah satu penyusun Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Dia meriwayatkan 181 hadits, 6 diantaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ubadah bin Samit meninggal di Ramlah pada usia 72 tahun selama kekhalifahan Utsman bin Affan. Ia menikah dengan Haram binti Milhan al-Ansariyah dan meninggalkan beberapa keturunan. Riwayat hidup Ubadah bin Samit. Umar bin Khattab pernah mengangkat Ubadah bin Samit sebagai guru untuk mengajarkan pelajaran agama kepada penduduk Syam bersama Abu Darda dan Muaz bin Jabal. Tugas itu diberikan lantaran Ubadah adalah salah satu dari 5 sahabat Ansar yang belajar Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Ubadah bin Samit adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraj. Dia pernah dipanggil Abu Walid, wajah cantik dan tubuh tinggi dan besar. Hadits Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda, tidak ada salat kecuali orang yang membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Hadits lain yang diriwayatkan Ubadah, yaitu tentang keutamaan tauhid. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits lain yang diriwayatkan Ubadah bin Samit. Telah menceritakan kepada kami Yakub, telah bercerita kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, telah bercerita kepadaku Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Samit dari ayahnya, Al-Walid dari kakeknya, Ubadah bin Samit. Ia adalah salah seorang pemimpin. Ia berkata, Rasulullah SAW membayat kami untuk berperang dan Ubadah adalah satu dari 12 orang yang berbayat Aqobah pertama yang membayat kaum wanita untuk mendengar dan taat baik saat susah ataupun senang, saat giat ataupun malas, tidak menentang sesuatu yang sudah diwewenangi ahlinya, mengatakan kebenaran di mana saja kami berada dan tidak takut celaan orang karena menjalankan perintah Allah. Telah menceritakan kepada kami Suraij bin An-Nu'man, telah bercerita kepada kami Husyaim dari Al-Mughirah dari As-Syabi, bahwa Ubadah bin Samit berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang terluka di jasadnya lalu menyedekahkannya melainkan Allah akan menghapus dosanya seperti yang ia sedekahkan. Ubadah bin Samit adalah mitra yang ikut serta dalam pembebasan Mesir dan memainkan peran strategis dalam proses pembebasan. Dia juga sangat menentang pemerintahan Muawiyah ketika Muawiyah memimpin Suriah sebagai gubernur. Muawiyah berkata kepada Ubadah, demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu memerintah wilayah manapun selamanya. Hal ini kemudian diketahui oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengirimkan surat kepada Muawiyah yang berisi, kamu tidak memiliki wewenang atas Ubadah bin Samit.
Ubadah adalah orang pertama yang menjadi hakim di Palestina pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau wafat di Ramallah, Palestina pada tanggal 24 Hijriah. Kisah Ubadah semasa menjadi diplomator. Salah satu persoalan yang juga dihadapi Ubadah bin Samit ialah ketika ia menghadapi persoalan rasisme yang sudah menjadi permasalahan utama umat manusia sejak ribuan tahun silam. Tidak hanya soal agama, melainkan juga soal warna kulit, nasab seringkali dijadikan tolak ukur tingginya derajat seseorang. Kalangan putih lebih tinggi derajatnya dibanding hitam. Majikan lebih tinggi derajatnya dibanding budak. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam proses penaklukan Mesir, sudah mulai muncul penghinaan terhadap ras kulit hitam. Nasib malang juga menimpa orang kulit hitam. Mereka dipandang begitu buruk sehingga seolah-olah mereka pantas dijual belikan sebagai budak. Saat itu Amr bin Ash mengirim 10 utusan untuk berunding dengan Raja Muqawqis, penguasa Mesir. Delegasi ini dipimpin oleh Ubadah bin Samit, yang juga merupakan perwakilan. Ubadah sendiri merupakan tokoh Ansar yang ikut dalam beberapa peristiwa penting bersama Nabi Muhammad SAW. Diejek karena berkulit hitam. Dalam riwayat, ia digambarkan sebagai sosok Ubadah bin Samit, yang menunjukkan sikap tenang, cerdas dan tegas serta menahan diri dari mengingkari iman dan kepercayaan. Meskipun ia dihadang oleh seorang raja besar Mesir. Ketika Ubadah bin Samit menghadapi Raja Muqawqis, raja tampak terkejut melihat sosok berkulit gelap dengan postur menjulang. Kemudian dia berkata, "Jauhkan pria kulit hitam itu dariku, agar seseorang selain dia bisa datang dan berbicara denganku." Kemudian delegasi lain menjawab, "Sesungguhnya orang kulit hitam ini adalah yang terbaik di antara kami dalam hal pengetahuan dan pendapat. Dia adalah pemimpin kami, Amir menyuruhnya melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya, dan kami diberitahu agar tidak bertentangan dengan pendapatnya dan kata-katanya." Muqawqis menjawab, "Bagaimana Anda ingin orang kulit hitam ini menjadi yang terbaik dari Anda?" Para penasehat menjawab, "Sungguh meskipun dia adalah orang kulit hitam, seperti yang Anda lihat, dia adalah yang terbaik posisinya di antara kami, dia juga yang terbaik dalam pikiran dan penglihatan, dan kami tidak memiliki masalah dengan kulit hitamnya." Kemudian Muqawqis berkata, "Kemarilah orang kulit hitam, dan bicaralah dengan lembut, sungguh aku takut dengan kegelapanmu, jika kata-katamu kasar ketakutan itu bertambah." Warna kulit Ubadah bin Samit sebenarnya bukan hitam, tetapi coklat. Dia adalah pria yang tampan itu hanya terlihat hitam karena pada saat itu ia menempuh perjalanan jauh. Negosiasi dilanjutkan, Ubadah bin Samit menjelaskan misi tentara Muslim yang berjuang untuk menaklukkan Mesir. Dia mengatakan bahwa dia dan teman-temannya tidak menginginkan kekayaan atau kekuasaan politik, tetapi jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, mereka tidak peduli apakah akan mendapat barang rampasan sedikit atau banyak karena itu bukanlah tujuan. Ubadah bin Samit menjelaskan, bahwa dunia dicukupkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam perjalanan, sekiranya tidak kelaparan. Karena bagi kami, kesejahteraan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan di akhirat kelak, begitulah pandangan mereka terhadap kehidupan. Dikagumi Muqawqis, dicoba untuk disuap. Mendengar penjelasan Ubadah bin Samit, Raja Muqawqis terkejut. Jika cara berpikir yang diperlihatkan Ubadah diterapkan, tentara ini memiliki potensi besar untuk menguasai seluruh wilayah. Kemudian Muqawqis khawatir akan tentara Muslim dalam bahaya karena tentara Romawi yang sangat besar akan segera memasuki Mesir. Menurut Muqawqis, pasukan Muslim kelelahan dan pasti mengalami kelelahan dan kelaparan ketika mereka tinggal di luar daerah selama beberapa bulan. Oleh karena itu, dia menawarkan untuk mengirim tentara Muslim pulang dan tidak melanjutkan pembebasan. Sebagai imbalannya, setiap prajurit menerima 2 dinar, komandan 100 dinar, dan khalifah 1000 dinar. Dengan propagandanya, dia menyarankan Ubadah bin Samit untuk memanfaatkan kesempatan sebelum terlambat. Tapi keputusan Ubadah bin Samit tetap bulat, dia tetap berpegang pada 3 opsi yang diberikan kepadanya. 3 pilihan orang Mesir adalah masuk Islam, di mana hal dan kewajibannya sama dengan Muslim lainnya, berdamai dan terus memeluk ajaran agama mereka dengan membayar pajak, atau jika tidak keduanya, maka perang sebagai jalan terakhir. Pemimpinnya Amr bin Ash, memintanya untuk tidak memberikan pilihan lain selain hal tersebut. Ubadah bin Samit menolak pertanyaan tentang klaim bahwa pasukan Muslim telah habis. Menurutnya, kekuatan Islam berada dalam situasi sebaliknya. Jika pasukan Romawi datang, alih-alih takut, Ubadah akan senang jika demikian.
tanah jihad lebih terbuka. Bahkan kematian tentara muslim tidak perlu ditakuti karena surga menanti mereka. Raja Muqawqis belum mengambil keputusan atas 3 opsi yang diajukan. Kemudian dia bertanya apakah tidak ada penawaran lain selain 3 opsi sebelumnya. Tidak, kata Ubadah, seraya mengangkat tangannya. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekannya, Muqawqis memutuskan untuk tidak memilih apapun yang ditawarkan Ubadah bin Samit. Muqawqis pun menyerah. Setelah berunding secara alot, kedua belah pihak kemudian tidak menemukan titik temu, melainkan berdebat. Muqawqis dan prajuritnya bergegas menyelamatkan diri, pasukannya tidak bisa menahan serangan pasukan muslim. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk berdamai dan membayar pajak, seperti opsi kedua yang ditawarkan Ubadah bin Samit. Berdasarkan kisah ini, Ubadah dinobatkan sebagai salah satu eksponen terbaik dalam sejarah politik Islam. Sebagian besar ulama Mesir mengklaim bahwa Mesir dibebaskan oleh perjanjian damai. Peran Ubadah bin Samit sangat signifikan, terutama karena ia dipercaya sebagai diplomat muslim untuk berunding dengan Raja Muqawqis. Kebijaksanaan dan ketelitiannya dalam mengambil keputusan dan sikapnya yang elegan tidak lepas dari pemahamannya yang mendalam tentang ajaran Islam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.